Ya, jadi begini, orang sodakoh itu kan harus punya keyakinan atas ajarannya Allah Ta'ala bahwasannya harta yang disedekahkan nggak akan berkurang. Satu itu. Yang kedua, sedekah itu akan menjauhkan dia dari bencana. Nah, sekarang kita ambil bukan masalah nambahnya nilai, tapi masalah terhindar dari bencana. Bencana itu kan wujudnya macam-macam. Anak rewel terus bisa menjadi bencana juga buat ibunya. Kalau anak rewel terus akan jadi bencana buat ibunya. Kalau suaminya pulang kerja murung terus, ini juga jadi bencana buat istrinya. Ini bencana itu kan wujudnya macam-macam. Nah, kalau kita bisa mendapatkan pasangan hidup yang wajahnya menenteramkan, anak yang menyenangkan, berapa yang harus kita bayar? Berapa yang harus kita bayar duit? Keluarkan ini. Nilainya berapa ini? Nggak bisa diukur. Saya akan mau bayar berapapun, yang penting anak saya jadi anak yang baik. Saya mau bayar berapapun, yang penting pasangan hidup saya itu bisa menjadi pasangan hidup yang menyenangkan buat saya. Seperti itu. Makanya ketika kita mulai hitung-hitungan gitu ya, maka nggak pas. Kalau yang didapat nggak terhitung kok. Kok kita menghitung yang dikeluarkan. Sehat misalnya, dihindarkan dari penyakit. Itu nilainya mahal atau murah? Mahal. Orang ketika sakit, dia akan keluarkan semua hartanya untuk sembuh, untuk sehat. Ya untuk sembuh, untuk sehat. Makanya jadinya aneh ketika kita punya harta, untuk sedekah kita masih hitung-hitungan ya, hitung-hitungan. Nah, pertanyaannya, boleh enggak sekarang kita menghitung-hitung? Menghitung-hitung boleh enggak? Boleh. Karena setiap orang itu keyakinannya nggak sama. Tingkat keyakinannya nggak sama. Tingkat keimanannya nggak sama. Contoh misalnya, suaminya memang udah yakin rezeki dari Allah Ta'ala. Tapi istrinya kalau nggak ada lihat uang nyata, was-was. Ya, istrinya was-was. Kalau nggak ada uang nyata, nggak ada simpanan ini, nggak ada beras 1 ton di rumah untuk setahun, ya nggak ada emas 5 kilo di tempat penyimpanan harta, misal begitu ya. Istrinya was-was. Maka suaminya jangan mengatakan, saya akan sedekahkan seluruh harta saya di jalan Allah Ta'ala. Betul, kamu yakinmu kuat. Tapi istrimu enggak. Nanti kamu akhirnya menyebabkan istrimu durhaka sama Allah Ta'ala. Istrimu akan ngeluh, ya, istrimu akan tidak ridho, sehingga dia berdosa. Nggak boleh seperti itu. Maka sisihkan hartamu untuk keluargamu. Sisihkan hartamu untuk anak keturunanmu. Ya, kamu boleh ngitung semua itu, tapi hatimu tidak boleh ada rasa takut kehabisan harta. Nggak boleh ada takut kekurangan harta. Lakukan semua hitung-hitungan itu hanya untuk menenteramkan orang-orang yang imannya memang belum sampai. Ya, imannya belum sampai. Oh, levelnya baru segini. Karena iman itu ada levelnya. Yazid wa yankus. Sehingga kalau kita mau hitung-hitungan ketika kita mengeluarkan duit, Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menyimpan gandum untuk kebutuhan 1 tahun. Menyimpan gandum untuk kebutuhan satu tahun. Tapi Rasul juga sering kali tiap hari nggak ada yang dimakan. Istri yang nggak punya makanan, beliau nggak punya makanan, cuman minum air. Ya cuman minum air. Lantas ini dilakukan untuk apa? Memberi contoh kepada umatnya. Kalau kalian memang mampu tiap hari minum air seperti saya dan istri saya, nggak jadi masalah. Kalau kalian mau keluarkan semua duitnya. Tapi kalau nggak mampu yang seperti itu, nanti bisa keluh kesah, ya udah saya kasih contoh nih. Ini gandum untuk jatah 1 tahun udah saya siapkan. Jadi kalau kalian mau nyimpan harta kalian untuk kebutuhan 1 tahun, oke, itu bukan bakhil, bukan pelit. Itu hal-hal yang wajar saja. Nah, ikhwani rahimakumullah, setiap orang tahu ukurannya sendiri-sendiri. Kita nggak bisa mengukur orang lain. Yang nggak bisa mengukur orang lain. Yang jelas orang ketika udah mau berderma, orang mau berbuat baik, itu adalah suatu kebaikan yang luar biasa. Jazakumullah khairan.